Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk waktu demi waktu dalam kehidupan kami yang kami boleh jalani. Terima kasih. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan berkat itu senantiasa menguatkan kami dalam menjalani hidup ini. Tapi kami bersyukur, selain berkat yang Kau berikan kepada kami, ada janji-janji berkat yang lebih luar biasa lagi, yang dimana kami terus berjalan dalam kehidupan ini untuk meraih dan menikmatinya. Untuk itulah kami ada bersama-sama hari ini, untuk terus belajar kehendak Tuhan, untuk boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari kehidupan kami boleh kami nikmati dengan indah di dalam kebersamaan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Ini hari ketiga. Ini ketiga kali saya main keyboard ya. Ini main dengan iman gitu ya. Main dengan iman, belajar ya. Memang sejak beberapa waktu yang lalu saya beriman ke depan ibadah akan iring dengan keyboard ya. Walaupun seberapa kemampuan yang saya miliki ya. Nah, dalam ketetapan iman saya beberapa waktu yang lalu mulai belajar, mulai les. Jadi ada guru yang didatangkan di tempat ini. Awalnya yang belajar anak-anak ya. Setelah anak-anak kemudian istri ya. Setelah istri kemudian saya, akhirnya anak-anak berhenti, istri berhenti, akhirnya saya. Nah, Bapak Saudara, yang saya lihat yang menguatkan saya, mengapa saya berani adalah karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya tidak akan pernah bisa meraih mimpi saya tidak pernah bisa mewujudkan iman saya kalau saya tidak melangkah. Walaupun saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ketika main musik, apalagi ahlinya, wah itu telinga itu kayaknya agak gatal-gatal sedikit gitu ya. Saya nggak tahu ya Pak Henry senang nggak musiknya? Ya senang ya. Nah, gitar pasti tahu ya, karena di mobil itu ada musiknya ya. Orang pasti senang musik itu ya, dalam hatinya itu pasti punya irama. Saya sendiri walaupun nggak ya belajar musik, kalau orang main musik salah-salah itu kayaknya gatal telinga ya. Tapi setelah main wah orang lain yang nggak karu-karuan ya. Tapi itu yang saya mau katakan. Apapun yang kita imani di dalam kasih Kristus Tuhan yang ingin kita capai, hal-hal yang besar, itu tidak akan bisa kalau kita tidak memulai dengan langkah pertama. Kalau kita tidak mulai dengan melangkah. Ya. Oke, baik. Hari ini dengan pembacaan kita tadi dari Yakobus pasal 2 14 ayat 26, tema kita adalah iman yang mengubahkan. Kenapa kita punya iman? Itu pertanyaan besar. Ingat, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dasar, sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu apa? Apakah sudah terjadi, sudah kita alami yang kita harapkan? Sudah enggak? Belum. Makanya kita mengharapkan. Dan apa yang kita harapkan? Saya percaya kita enggak pernah mengharapkan sesuatu yang jelek daripada apa yang kita miliki sekarang. Yang kita harapkan adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang baik yang ada pada kita sekarang. Sesuatu yang kita harapkan, saya percaya bukan sesuatu yang lebih kecil daripada apa yang ada pada kita. Sesuatu yang kita harapkan, saya percaya sesuatu yang lebih baik, yang lebih besar daripada apa yang kita miliki sekarang. Tetapi ingat, semuanya ada di dalam koridor firman Tuhan. Dan Ibrani 11 juga berkata iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Saudara, di minggu-minggu pertama kita sudah belajar tentang iman. Ya, bahkan beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kepada kita apa yang kita mau, yang kita imani untuk boleh terjadi dalam hidup kita, perubahan apa? Pokok doa untuk diri kita sendiri. Nah, beberapa minggu lalu sudah sampaikan ya. Apa yang kita inginkan untuk diri kita, terjadi untuk diri kita. Mulai. Itu yang saya praktekkan Bapak Saudara.
Yang saya inginkan satu bagian adalah ketika kita beribadah ada musik yang baik. Makanya saya mulai melangkah, mulai belajar. Walaupun nggak langsung baik. Sama dengan kita. Sesuatu yang sangat baik yang kita harapkan di dalam iman kita, kita pasti bisa jatuh bangun di dalam melangkah meraihnya. Ya. Tetapi kalau kita punya iman, itu sudah hal yang baik. Tapi bagaimana iman kita itu bisa mengubahkan hidup kita sehingga kita menjadi semakin baik? Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana supaya iman itu boleh mengalami hal yang baik? Ingat, ini ada berapa prinsip? Hanya 2 saja, ya, tidak panjang-panjang. Prinsip penting, ya, bagaimana iman kita bisa mengubahkan. Yang pertama dan yang terutama ini, firman Allah adalah dasar sumber terbitnya iman dan sumber pengujian iman. Jadi bagaimana iman kita mau diubahkan, bagaimana iman yang kita miliki bisa mengubahkan hidup kita. Ingat, dasarnya adalah firman Tuhan. Ingat Roma pasal 10 ayat 17 bunyinya, Pak. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita tidak akan bisa meraih iman kita, bahkan iman kita tidak akan mampu mengubahkan hidup kita kalau kita tidak mendasarkan iman kita pada firman Tuhan. Jadi yang terutama dan utama, bagaimana supaya kita boleh menikmati iman yang mengubahkan adalah miliki dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Bapak Saudara, firman Tuhan itu Alkitab menuliskan ibarat pedang bermata 2. Jadi Bapak Saudara, jangan berkata setiap khotbah, setiap pembelajaran, setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu untuk para pendengar. Tidak. Setiap firman Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Baik kami sebagai pemberita firman Tuhan maupun Bapak Saudara sebagai pendengar firman Tuhan. Ya, jadi jangan pikir wah karena Pak Pendeta, Pak Gembala itu ngomong ngajar firman Tuhan itu pasti 100% sudah benar-benar mengalami firman Tuhan itu. Bapak Saudara, tidak. Ya. Kita sama-sama menikmati, belajar dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Makanya ketika saya merenungkan bagaimana iman yang mengubahkan, hati saya sangat tersentuh sekali. Ya, karena saya mendapati dalam hidup saya banyak hal yang perlu diubahkan, banyak hal yang masih tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan besar, bagaimana kita bisa tahu bahwa dalam hidup kita ada sesuatu yang diubahkan, yang perlu diubahkan? Dari mana kita perlu tahu? Dari firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita bercermin, oh ternyata ini ada yang salah, ini ada yang tidak benar. Ya, setiap hari Minggu, ya setiap hari saya percaya ibu-ibu setiap kali mau jalan pasti menghadap cermin, betul ya? Setiap hadap cermin akan memperlihatkan kepada kita apa? Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Wah, rupanya alis ini masih agak keturun, gitu ya. Kita mulai perbaiki. Firman Tuhan itu ibarat cermin tadi. Ketika kita baca, kita oh ternyata dalam hidup saya ini, oh saya masih kurang sabar. Oh saya masih kurang ini, kurang itu. Ketika kita baca firman Tuhan. Jadi dasar utama bagaimana supaya iman yang mengubahkan hidup kita nikmati ini tadi. Jangan pernah ini. Ya. Dan firman Tuhan itu bukan sekedar informasi, bukan sekedar pengetahuan, tetapi firman Tuhan itu akan menguji sikap hidup kita. Seberapa murni, seberapa besar, seberapa benar perjalanan iman yang sedang kita jalani. Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Berapa hari yang lalu istri mereka ikut apa itu? Grup baca Alkitab ya.
Nah, sudah tamat ya, lanjut lagi. Oh, belum tamat ya. Tamat lagi, lanjut lagi, tamat, lanjut ya. Di beberapa media sosial ada Bapak Saudara, grup-grup membaca Alkitab bersama selama 1 tahun. Ya. Saya sudah selesai membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Berapa kali mengulang lagi baca Kejadian sampai Wahyu, kayaknya agak sulit lagi. Kalau dulu itu cepat sekali ya, saya baca itu, saya ibaratnya itu seperti makan. Saya tidak akan makan makanan makan jasmani kalau saya tidak makan makanan rohani. Ya, waktu di kampus itu yang saya lakukan. Jadi pagi sebelum saya makan pagi, saya baca Alkitab. Siang sebelum saya makan, saya baca Alkitab. Malam sebelum saya makan, saya baca Alkitab. Itu yang saya lakukan di kampus. Karena memang waktu itu konsentrasi full dengan belajar. Nah, setelah pelayanan, wah banyak sekali tantangan. Banyak sekali tantangan. Tetapi sekali lagi yang saya alami dan banyak orang alami, ketika mendasarkan diri pada firman Tuhan, maka percayalah, perlahan-lahan kita akan melihat perubahan terjadi dalam hidup kita. Ya. Oke, apa tujuannya? Tujuannya adalah menjadikan iman bukan terfokus kepada kemapanan, tetapi kepada Allah saja. Bahkan bukan kepada pemberian Allah yang merupakan penggenapan dari janji-janji Allah yang terjadi karena kita beriman. Ya, jadi iman apa yang kita nikmati dalam janji-janji Tuhan itu tidak boleh mengganjal kita di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jadi tujuan kita menjadikan Alkitab sebagai dasar dari iman kita yang sanggup mengubahkan supaya apa? Supaya kita tidak salah fokus. Kita nggak salfok. Ya, terkadang fokus kita kepada berkat-berkat Tuhan, sehingga ketika berkat Tuhan melimpah, kita kemudian terhimpit dengan berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena kita fokus dengan berkat Tuhan, melupakan Tuhan sang sumber berkat. Ya. Ada sebuah cerita di sebuah kerajaan, mereka mengadakan perjamuan besar. Kenapa? Karena sang raja, permasyurinya, istrinya melahirkan seorang putra yang akan menjadi pewaris kerajaannya. Karena kakak-kakaknya semuanya perempuan. Jadi sang raja menanti-nantikan seorang putra, pangeran untuk menjadi ahli waris. Oh, sangat senang sekali. Sehingga sang raja melakukan apa? Melakukan pesta besar-besaran ketika sang putra lahir. Banyak sekali orang hadir. Ya, dari kerajaan tetangga pun datang. Ya, akhirnya sudah. Sang bayi itu digendong oleh dayang-dayang, oleh yang membantunya. Ya. Sedangkan raja permasyuri, apa yang mereka lakukan? Sibuk menyambut para tamu. Sibuk sekali nyambut tamu ini dan itu. Akhirnya kemudian singkat cerita, setelah mau selesai acara, pada puncak acaranya, orang kemudian bertanya-tanya, di mana sang pangeran? Bapak Saudara, ketika dicari-cari pangeran, berjam-jam dicari, enggak diketemukan. Sang pangeran diketemukan setelah hadiah-hadiah dibongkar. Ternyata sang pangeran dia mati terhimpit dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh para tamu yang datang. Kenapa? Karena dayang-dayang, pembantu yang diperintahkan untuk menjaga pangeran, itu kemudian disuruh oleh permasyuri untuk juga mengatur hadiah-hadiah yang diberikan. Karena sudah sibuk, saking banyaknya hadiah yang diberikan, pembantu ini, dayang ini lupa taruh di mana sang pangeran. Dia lepas begitu saja, atur hadiah, akhirnya dia tertumpuk dengan hadiah. Bapak Saudara, apa makna dari cerita ini? Terkadang kita sibuk dengan hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kemudian kita melupakan Tuhan sang sumber hadiah tersebut.
Sehingga apa? Membuat kita salah fokus. Membuat iman yang kita taruh di dalam kasih Kristus Tuhan itu tidak bertumbuh dan bertumbuh. Jadi bagian yang pertama, dasarkan kepada iman yang benar. Fokus iman kita bukan kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kepada siapa? Kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Oh, itu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, halo, apa lagi? Oke ya. Yang kedua, peka dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua dan terakhir ini, kalau kita mau memiliki iman yang mengubahkan, kita peka, ya, sensitif, dan kita mau taat kepada firman Tuhan itu. Hanya dua itu saja. Dasarnya firman Tuhan. Yang kedua, kita peka dan taat mau melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa tadi? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Seorang tokoh gereja dibilang gini, Derek Kidner, dia bilang, kita akan aman bila memupuk kebiasaan bersegera menghadapi konsekuensi sulit yang muncul sebagai konsekuensi iman dengan ketetapan hati. Artinya gini saudara, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan, segera lakukan. Walaupun itu sulit, segera lakukan. Karena salah satu penyakit, salah satu sumber sehingga iman kita nggak bertumbuh adalah menunda. Salah satu sumber sehingga pekerjaan kita menumpuk adalah apa? Menunda. Wah, nantilah, ya, nantilah. Akhirnya apa? Sudah bertumpuk. Kemudian kita menjadi putus asa. Oh, ternyata terlalu berat, terlalu besar, terlalu banyak, terlalu sulit. Padahal kita yang tumpuk-tumpuk. Ya, saya percaya Ibu Elis, Ibu Lydia, istri, mama, ibu-ibu di rumah, kalau satu minggu, satu hari ada pakaian mau dicuci atau mau dilipat gitu ya, disetrika, nantilah besok ya. Besok lagi ya, nantilah besok ya gitu. Setelah satu minggu lihat sudah segini, aduh pusing. Aduh enggak sanggup aku. Apa yang dilakukan? Ya, panggillah pembantu, panggil orang lain untuk bantu selesaikan. Jadi pekerjaan kalau kita tunda, itu pasti akan menjadi sulit ya. Sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sampaikan kepada kita, kita tahu, kita mengerti, oh Tuhan mau seperti ini, baru kita katakan, nantilah, gitu ya. Nantilah. Lama-lama kita akan menjadi kebal. Kita akan sulit. Oh, ternyata memang sulit melakukan firman Tuhan. Betul enggak? Itu yang terjadi kalau kita menunda-nunda. Bapak Saudara, kalau kita mau melakukan ini. Ketaatan itu bagian dari iman. Ya, peka dan taat firman Tuhan. Ini tidak gampang. Ya, walaupun ada satu bagian saya katakan ini sebenarnya mudah. Ya, apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati, betul ya? Iman tanpa perbuatan, apa yang kita ketahui tanpa kita lakukan itu akan mati. Tapi syukur sebaliknya juga. Perbuatan sebagai wujud iman ibarat pupuk yang memberi pertumbuhan yang menghidupkan iman kita. Ya, saya ingat di kampus dulu saya lagi doa. Sementara berdoa, tiba-tiba saya dengar suara dalam hati saya, dan saya percaya itu suara Roh Kudus. Bilang gini, Felix, buang cincin kamu. Wih, kok buang cincin? Saya ingat betul itu cincin itu saya ambil dari mama, itu cincin kakak saya, almarhum kakak saya. Itu berapa gram itu Maya? Cincin Kak Tommy dulu itu. Mungkin 3 ke 5 gram itu dulu ya. Itu tahun berapa? 2001 ya. Waktu saya masuk kampus. Suara itu begitu kuat. Setiap kali saya berdoa penyembahan bilang buang cincin itu. Wah, ini emas, ini berharga gitu. Sayang betul ya? Sayang nggak? Saya sayang, apalagi ini bukan punya saya, ini punya kakak saya. Akhirnya saya memang nggak tega, saya nggak tega buang. Tapi kemudian ada hikmat Tuhan yang Tuhan taruh, cincin itu saya buang, tapi nggak buang di sampah di mana, tapi saya kasih sama teman saya.
sesamaan orang Papua dia. Baru saya bilang gini, namanya Bobby. Bob, ini cincin punya kakak saya. Setiap kali saya berdoa, Tuhan suruh buang. Ada suara dalam hati saya yang saya percaya itu suara Roh Kudus bilang buang. Ini untuk kamu, terserah kamu mau bikin apa. Ya, saya kasih sama dia. Berapa hari kemudian dia bilang gini sama saya, aduh Felix, cincinmu itu ngeri. Loh kenapa? Waktu saya berdoa untuk cincin, katanya dia seperti dicekek gitu. Dan dia juga disuruh dibuang cincin itu. Katanya dia betul bergumul dengan cincin itu. Akhirnya udah dia buang, tapi dia tidak buang di sampah di mana, tapi dia dijual di tukang emas. Tukang jual emas dapat uang, dia beli buku-buku untuk itu. Nah ternyata yang bermasalah dari cincin, saya nggak tahu mama tahu atau kakak tahu, cincin itu ada matanya, ada batu matanya itu apa itu batu akik gitu ya. Nah ternyata batu akik itu dari kakek ya, yang seorang dukun, yang batu itu sudah dibaca-baca ya, ada dijadikan sebagai jimat, sehingga kuasa kegelapan ada di situ ya. Pulang-pulang ke rumah waktu itu saya ingat betul itu, mama tanya, Lix, mana tuh cincinnya kakak? Gitu bahasa Manado gitu ya. Taso buang. Mama bilang, oh enaknya kamu ya Tuhan suruh buang ya saya buang. Saya itu mama saksi itu. Bapak saudara, walaupun berat, ya saya percaya kalau saya nggak pernah buang apa yang Tuhan perintahkan untuk buang, saya tidak akan pernah bertumbuh di dalam iman saya. Bapak saudara, masing-masing pribadi kita ada hal-hal yang berbeda yang Tuhan mau bentuk. Dan saya percaya saat ini juga suara Roh Kudus sedang berbicara kepada kita masing-masing. Ada yang Tuhan katakan, ini yang harus kamu lakukan, ini yang jangan kamu lakukan. Tergantung kepada kita sekarang. Apakah kita mau melakukan atau tidak mau lakukan? Apakah kita mau taat sehingga kita boleh mengalami iman yang mengubahkan, atau kita mau tetap bersikeras dengan hati kita, dengan keinginan kita, dengan nafsu kita? Maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan dalam iman yang kita pegang. Makanya ibu saudara, meraih janji Allah yang maha besar itu dimulai dari apa? Satu langkah awal yang paling kecil, yaitu apa? Taat. Cuman 4 huruf. Taat, dari depan dari belakang sama. Taat. Kalau kita mau mengalami iman yang mengubahkan, hanya 2. Yang pertama apa? Dasarkan kepada firman Tuhan. Yang kedua apa? Taat firman Tuhan. Taat. Saya belajar taat. Untuk itu mari jemaat Tuhan, kita belajar taat bersama-sama. Ketika kita taat, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan yang maha besar itu dalam kebenaran firman Tuhan itu kita akan nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Itu janji Tuhan. Dasarkan iman kita pada firman Tuhan, dan apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti dari firman Tuhan, taatlah, lakukanlah. Maka itu akan mengubahkan hidup kita. Kita akan meraih janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam anugerah Tuhan kami ada. Boleh membaca kitab suci, mengingatkan kami kembali bahwa iman yang benar adalah iman yang didasarkan di dalam Alkitab, dalam firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami rindu memiliki iman yang sanggup mengubahkan hidup kami, karena kami sadar ada bagian-bagian tertentu dalam hidup kami yang tidak baik, yang kami sendiri merasa itu jelek, itu tidak bagus. Kami tidak mau, kami ingin diubahkan Tuhan. Untuk itu tolong kami, biarlah telinga kami mau terbuka mendengarkan firman Tuhan, mata kami mau terbuka untuk melihat, membaca firman Tuhan, hati kami, pikiran kami mau terbuka untuk menyimpan, untuk mengelola, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hidup kami mau pakai untuk digerakkan, untuk melakukan, untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena kami sadar
kami manusia yang seringkali mengalah dengan segala kelemahan kami. Kami sering menunda-nunda untuk melakukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang maha sabar, yang senantiasa sabar menanti-nantikan kami untuk mengalami perubahan sehingga kami boleh meraih janji-janji Tuhan itu. Tuhan tolong kami. Seberapa besar kemampuan kami, ajar kami untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah secara langsung pada saat ini. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong. Apa yang sedang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan tolong mampukan mereka untuk melangkah di dalam ketaatan untuk menggenapi firman Tuhan, sehingga mereka boleh meraih janji-janji Tuhan yang maha besar itu. Terima kasih, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, biarlah di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, semua orang-orang yang duduk di dalam kursi pemerintahan boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, terkhusus untuk kota Pekanbaru, Provinsi Riau ini, Tuhan terus memberkati. Kami ada di tempat ini, kami percaya ada kepercayaan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menjadi berkat di tempat ini. Untuk itu Tuhan berkati pemerintah yang ada, mereka boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Bapa, kami teringat saudara-saudara kami mungkin ada yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit juga, Tuhan tolong mereka. Biarlah di dalam kasih setia Tuhan mereka boleh mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggota keluarga yang ada di Batam yang mengalami sakit, Tuhan tolong, biarlah di dalam kasih Tuhan dia boleh mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, biarlah seluruh aktivitas yang akan kami lakukan dalam tugas pekerjaan kami sehari-hari, Tuhan terus memberkati sehingga kami dimampukan untuk boleh menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami berdoa bersyukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.